karena Rasul adalah manusia yang paling mulia. Ketika Siti Aminah mengandung, bulan pertama Siti Aminah didatangi oleh seorang nabi namanya Nabi Adam. Bulan kedua didatengin sama Nabi Sid. Bulan ketiga didatengin nama Nabi Iblis. Bulan keempat didatengin sama Nabi Nuh. Bulan kelima didatengin sama Nabi Hud. Bulan keenam didatengin sama Nabi Ibrahim alaihis. Bulan ketujuh didatengin oleh Nabi Ismail. Bulan kedelapan didatengin oleh Nabi Musa, dan bulan ke-9 didatengin oleh Nabi Isa alaihis salam. Pak, bulan pertama Siti Aminah didatengin sama Nabi siapa Pak? Nabi. Setelah ini berbuka handphonenya, dibuka ke Syiar TV, di subscribe, like, komen, share ya. Tahu-tahu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada at-taubah wa harrama al-israr. Ashhadu an la ilaha illallah katibul athar. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفوة الأخيار سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه السادة الأخيار. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. الآية والمعنى والله أعلم بمراده بذلك. وبذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الشيخ جلال الدين السيوطي في كتابه: ما من بيت أو مسجد أو محلة قرئ فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفت الملائكة على أهل ذلك البيت أو المسجد أو المحلة، وصلت الملائكة على أهل ذلك المكان، وعماهم الله بالرحمة والرضوان. وقال أيضا: يستحب لنا إظهار الشكر بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، الاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات. وقال Syekh Abidin di dalam kitabnya, beliau mengatakan: i'lam anna minal bida'il mahmudah
amal al-maulid syarif min syahril ladzi wulida fihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa qala syair fi an-nazmi min bahril basit mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al amin tadhakuri jiranim bidhi ma sajtada man jara min muqalatin bidami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini zaman udah senting, banyak laki-laki pada pakai anting, nenek-nenek dikeriting, banyak perawat pada bunting. Ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al ya wasi'al ya wasi'al. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mukarram, yang sama-sama kita muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Guru kita Kiai Haji Syarifuddin, yang mudah-mudahan beliau selalu berada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa yang saya hormati, yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, guru besar kita, ayahanda pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Terpadu Darushifa Al-Fitrah Perguruan Islam Yasmina Sukabumi, ayahanda Dr. Kiai Haji Supriyatna Mubarak MSc MM, yang mudah-mudahan kita doakan bersama beliau selalu berada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang mudah-mudahan berada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita bicara tentang maulid, banyak sekali hal-hal yang diperdebatkan. Padahal banyak ulama yang menyampaikan, salah satunya adalah Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu ala ahli dhalikal bait awil masjida awil mahallata wa sallatil malaikatu ala ahli dhalikal makan wa ammahumullahu birrahmati waridwan.
di mana saja tempatnya. Ma min baitin, di rumah, au masjidin, di masjid, au mahallatin, di tempat apapun itu, mau di lapang, mau di majlis taklim, dimanapun itu, quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya dibacakan maulid Nabi, di dalamnya serentak semua orang bersolawat karena bentuk cintanya kepada Nabi. Orang-orang berkumpul kemudian mengagungkan Nabi sebagai salah satu bentuk upaya kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi. Wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan, maka para malaikat akan mendoakan seluruh orang-orang yang membaca salawat kepada Rasul agar semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Lalu kemudian ketika ada orang yang membaca salawat dimanapun dia, entah di rumah, entah di masjid, entah di lapang, dimanapun tempatnya, quri'a fihi maulidun nabiyyi, di dalamnya dibacakan maulid Nabi, di dalamnya dibacakan tentang cerita dan kisah perjuangan Rasul, illa haffatil malaikatu ala ahli dzalikal baita awil masjid awil muhallata, kecuali para malaikat turun untuk membacakan doa dan mendoakan seluruh umat Rasul yang mengagungkan Rasul, yang menyebut nama Rasul, yang membaca maulidun Nabi. Semuanya didoakan agar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Kira-kira senang nggak baca salawat? Suka nggak baca salawat? Ajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada Rasul. Ajarkan anak kita untuk dekat dengan Rasul. Ajarkan mereka pengetahuan tentang bagaimana perjalanan dan kisah Rasul memperjuangkan Islam agar tumbuh di dalam hatinya cinta kepada Rasul. Kalaupun memang tidak mampu, bawa mereka ke pondok pesantren. Karena maulid Nabi ini disampaikan juga di dalam sebuah kitab yang disampaikan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya yustahabbu lana izharu syukri bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan kepada kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dilahirkannya Rasul, manusia yang membawa gerak evolusioner, manusia yang membawa perubahan, manusia yang membawa manusia dari kegelapan. Maka tanda syukur kita itu adalah dengan cara al-ijtima'u, dengan berkumpul. Kumpul kita ini disunnahkan karena bentuk rasa cinta kita kepada Rasul. Yang kedua adalah wa it'amut ta'ami, bikin makanan sebagai salah satu bentuk cinta kepada Rasul. Ini kira-kira makanan yang ada yang dibikin sama siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak bikin makanan enggak? Bu, Pak, bawa kue enggak? Bawa makanan enggak? Ada kuenya? Ada makanannya? Benar, benar. Mana buktinya? Kosong aja. Ya cuma air doang. Ada sebuah kisah. Ummi Kulsum punya anak satu, ingin menunjukkan rasa cinta kepada Rasul sampai dia mengatakan dan memanggil anaknya, "Hei anakku, come here." Tahu artinya? Ta'al, kesini, kemari. Ya Umi. Umi cinta kepada Rasul. Iya. Umi rindu kepada Rasul. Umi mau ngerayain maulid Nabi, gak punya duit. Lanjut. Terus kenapa Mi?
Umi punya niat mau jual kamu. Ummi Kulsum mau menunjukkan rasa cintanya kepada Rasul, dia berani jual anak. Ini kira-kira bapak-bapak udah jual apa, Pak? Pak, Bu, udah jual apa? Kalau ibu-ibu punya suami, suaminya kagak pernah sholat, suaminya kagak pernah ngaji, suaminya kagak pernah kemas, suaminya kagak pernah wirid, suaminya kagak pernah ibad, maka suami model begitu mah harus dijual. Pak, kalau bapak punya anak, anak kagak bisa ngaji, bapak punya anak, anaknya kagak mau pesantren, anaknya kagak mau ngaji, kagak mau sekolah, ngaji kagak mau, pesantren kagak mau, ibadah apalagi, maka model begitu anaknya harus dijual. Pak, kalau bapak punya istri, istri kagak pernah istri kagak pernah sol, istri kagak pernah dik, istri kagak pernah nur, maka model begitu istrinya harus dijual kalau bisa tuker tam. Siap? Siap. Ummi Kulsum aja mau menunjukkan rasa cinta kepada Rasul, dia jual anaknya. Sampai bikin makanan banyak, dia undang teman-temannya, dia undang tetangga-tetangganya. Tetangga-tetanggaku, nanti datang ya sore, di rumahku mau ada acara maulid. Apa bilang kata tetangga? Ya, Ummi Kulsum orang miskin, di rumahnya nggak ada apa-apa, cuman air putih, persis kayak di sini. Air putih doang nih, kue kagak ada, makanan kagak ada. Ini harus sejodoh, Bu, hidup itu harus sejodoh. Ada langit, ada bumi, ada malam, ada matahari, itu harus sejodoh. Nih ada kursi, ini ada air, jodohnya kagak ada nih. Mana ada jeruknya? Gimana ceritanya? Saking cintanya, tidak ada satu orang pun yang datang. Sampai sedih Ummi Kulsum, sampai dia berpikir, kenapa tidak ada satu orang pun yang datang, padahal saya ini sudah benar-benar berusaha menunjukkan rasa cinta kepada Rasul. Tidak lama kemudian datang rombongan. Siapa rombongan itu? Mengatakan bahwa ana sayyidul bashar Muhammad. Yang ternyata datang itu adalah Nabi Muhammad beserta para malaikat dan para arwah anbiya, datang untuk merayakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk cintanya kepada Rasul, dia bikin makanan. Tuh makanan nanti akan jadi saksi di akhirat. Ibu bapak mau masuk ke neraka, ini ada pisang yang datang, Pak. Mau kemana nih? Neraka. Jangan, saya saksi loh. Dulu bapak ini saking cinta kepada Rasul, dia kirim makanan ke tempat acara Maulid Nabi, bawa pisang atu. Jadi saksi. Yang penting adalah cinta kepada Rasul. Itu tuh. Selanjutnya, Syekh Abidin mengatakan, i'lam anna minal bida'il mahmudah amal al-maulid syarif min syahril ladzi wulida fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah olehmu, sebagian daripada bid'ah yang terpuji adalah merayakan kelahirannya Rasul. Walaupun memang banyak mengatakan Rasul tidak pernah merayakan maulid Nabi, tetapi
tetapi kita sebagai umatnya bentuk cinta kita kepada Rasul, karena Rasul adalah manusia yang paling mulia. Rasul adalah manusia yang paling hebat, karena Rasul adalah manusia yang paling mulia. Ketika Siti Aminah mengandung, bulan pertama Siti Aminah didatangi oleh seorang nabi namanya Nabi Adam. Bulan kedua didatengin sama Nabi Sid. Bulan ketiga didatengin nama Nabi Iblis. Bulan keempat didatengin sama Nabi Nuh. Bulan kelima didatengin sama Nabi Hud. Bulan keenam didatengin sama Nabi Ibrahim alaihis. Bulan ketujuh didatengin oleh Nabi Ismail. Bulan kedelapan didatengin oleh Nabi Musa. Dan bulan ke-9 didatengin oleh Nabi Isa alaihis salam. Pak, bulan pertama Siti Aminah didatengin sama Nabi siapa Pak? Nabi Adam. Apa yang dikatakan oleh Nabi Adam ketika datang dalam impian? Beliau mengatakan bahwa kau yang mengandung seorang manusia yang mulia. Siti Aminah bertanya, siapa engkau? Ana Nabiullah Adam alaihis salam. Saya adalah Nabi Adam alaihis salam. Apa tujuannya kau datang ke sini? Saya ingin memberikan kabar. Kabar apa? Kabar bahwa manusia yang berada di dalam rahimmu adalah manusia yang akan dijadikan oleh Allah sebagai Sayyidul Bashar. Itu bulan pertama. Bulan yang kedua, Siti Aminah didatangi oleh seorang nabi namanya Nabi Sid. Siapa? Nabi Sid. Ditanya Nabi Sid, siapa engkau? Ana Nabiullah Sid alaihi salam. Apa tujuan yang kau datang kemari? Saya ingin memberikan kepadamu kabar gembira ini, bahwa manusia yang ada di dalam rahimmu adalah manusia hebat yang suatu saat nanti dijadikan oleh Allah sebagai sahibut ta'wil wal hadith. Itu bulan kedua. Bulan yang ketiga didatangi oleh Nabi Idris. Ditanya Nabi Idris, siapa engkau? Ana Nabiullah Idris alaihi salam. Apa gerangan yang membuatmu kemari? Aku ingin memberikan kabar kepadamu. Kabar apa? Kabar bahwa manusia yang ada di dalam rahimmu adalah seorang manusia yang hebat, yang suatu saat Allah jadikan dia sebagai Nabiul Rais, pemimpin para nabi. Itu bulan yang keberapa? Bulan yang ketiga. Lalu kemudian bulan yang keempat, Siti Aminah pun didatangi oleh seorang nabi. Man anta, siapa engkau? Ana Nabiullah Nuh alaihi salam. Apa gerangan yang membuatmu bawa kemari? Aku ingin memberikan kabar. Kabar apakah itu? Kabar bahwa manusia yang ada di dalam rahimmu adalah manusia yang paling hebat, yang suatu saat akan menjadi sahibun nasri wal futuh. Dan bulan yang kelima didatangi oleh Nabi Hud. Nabi Hud memberikan kabar bahwa manusia yang ada di dalam rahimmu adalah seorang manusia yang suatu saat nanti akan dijadikan oleh Allah sebagai sahibus syafa'ah fi yaumil qiyamah. Bulan yang ke-6 didatangi juga oleh seorang nabi, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa manusia yang ada di dalam rahimmu adalah Nabiul Jalil. Lalu kemudian bulan yang ke-7 Nabi Ismail mengatakan bahwa manusia yang ada di dalam rahimmu adalah manusia yang suatu saat dijadikan oleh Allah sebagai Nabiul Jalil, Nabiul Malih. Dan bulan yang ke-8
didatangi oleh Nabi Isa. Apa yang disampaikan oleh Nabi Isa pada saat itu? Nabi Isa mengatakan bahwa manusia yang ada di dalam rahimmu adalah manusia yang suatu saat nanti mayanzalu ilaihil Quran, manusia yang akan diberikan Al-Quran oleh Allah, karena Al-Quran ini dijadikan sebagai hujjah. Rasul pernah mengatakan di dalam hadisnya, at-tahuru syatrul iman, alhamdulillahi tamla'ul mizan, subhanallahi walhamdulillahi tamla'u ma bainas sama'i wal ard, as-salatu nurun, as-sadaqatu burhanun, Al-Quran hujjatun laka aw alaik. At-tahuru syatrul iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kebersihan yang dimaksud menurut Imam Ghazali apa? Kebersihan hati. Hati kita harus bersih, Bu. Gak boleh ada sifat benci ke tetangga, gak boleh ada sifat benci kepada siapapun. Harus bersih karena itu bagian daripada iman. Alhamdulillahi tamla'ul mizan, subhanallahi walhamdulillahi tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ucapan alhamdulillah, subhanallah itu akan memberatkan timbangan, dan pahala yang didapatkan akan memenuhi kekosongan antara langit dan bumi. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya tergolong hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, dan suatu saat nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya, dan kebenaran hanya milik Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, demikianlah tadi telah kita simak bersama mauizah hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang senantiasa beliau sampaikan tadi mendatangkan manfaat dan barokah bagi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak